Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk memperluas pemahaman kita terhadap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rob. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan saya pimpin dan teman-teman bisa ikut mengaminkan. Atau bagi yang sudah hafal bisa ikut melantunkan ya teman-teman. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi dapat menambah kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajaran kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari materi Ilhar Qomari. Adakah di antara teman-teman yang pernah mempelajari Ilhar Qomari? Pernah sih, tapi udah lama banget. Oke, Kak Tia. Terima kasih Kak Tia sudah merespon pertanyaan saya. Kalau sejauh ini yang Kak Tia ingat, apa itu Ilhar Komari? Kalau nggak salah, Ivar Komari itu nun sukun bertemu lam. Terima kasih Pokoknya, Kak Tia atas pokoknya jawabannya. ada lamnya gitu. Oke, terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Teman-teman, tadi jawaban Kak Tia yaitu nun sukun bertemu lam. Lalu sebenarnya apa sih Ilhar Komari itu? Mari kita pelajari bersama-sama ya teman-teman, supaya kita sama-sama mengetahui apa itu Ilhar Komari. Saya izin buka papan tulis dulu ya teman-teman. Oke. Seperti belum diklaim jadi host ya Ustaz? Oh iya bener lagi. Bentar. Dah. Oke. Mohon maaf, ada sedikit kendala tadi ketika membuka papan tulis mungkin agak terlalu lama. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Sudah. Oke. Malam hari ini kita akan mempelajari materi Ilhar Komari. Kita artikan perkata dulu ya teman-teman. Ilhar artinya jelas. Sedangkan Komari artinya Al-Qomariyah. Oh, Ustazah, Hmm? saya izin putar HP saya dulu ya. Ini ternyata saya salah putar. Oke. Sebentar. Aku lagi live nih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman TikTok, nanti aku sampaikan ke Novi. Siap. Ilhar artinya jelas. Sedangkan Komari artinya Al-Qomariyah. Mhm. Lama banget dianya. Yaitu, udah mau ngomong ini. Yaitu apabila ada lam sukun atau lam yang menerima sukun pada al dan setelahnya terdapat huruf hidup. Saya ulangi, pengertian dari ilhar komari yaitu apabila ada lam sukun pada al atau lam yang menerima sukun pada al dan setelahnya terdapat huruf hidup. Kita ke contoh ya teman-teman. Contoh pada kata
alhamdu. Kalau teman-teman perhatikan, pada kata tersebut terdapat huruf lam sukun, kemudian di depannya terdapat huruf hidup, yaitu huruf ha yang bertanda baca fathah. Di Cara depannya, baca yang benar. di depannya itu Oh, aku malah mikirnya A-nya loh. oh iya. Saya ulangi. Pada kata alhamdu terdapat huruf lam sukun, kemudian setelahnya terdapat huruf hidup, yaitu berupa huruf ha yang menerima harokat fathah. Mm-mm. Cara baca yang benar yaitu alhamdu. Huruf lam sukun dibaca jelas atau terdengar jelas, bukan ahamdu. Ya. Lam sukunnya lebur atau tidak terdengar. Mm-mm. Kemudian contoh yang kedua ada pada kata wal fajri. Kalau teman-teman perhatikan pada contoh yang kedua ini terdapat huruf lam saya ulangi, terdapat huruf lam sukun, kemudian setelahnya ada huruf hidup yaitu huruf fa yang bertanda baca fathah. Cara Itu, baca yang benar yaitu bagaimana Sada? itu sukunnya jangan di atas alif. Oh iya, saya ulangi. Pada kata wal fajri terdapat huruf lam sukun dan setelahnya terdapat huruf hidup yaitu huruf fa yang menerima harokat fathah. Cara baca yang benar yaitu wal fajri. Huruf lam sukun dibaca jelas atau terdengar jelas, bukan wafajri. Huruf lam sukun tidak terbaca jelas atau tidak terdengar secara jelas. Sampai di sini apakah bisa difahami teman-teman? Paham banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Materi berikutnya. Apakah materi berikutnya? Ini ditutup saja atau langsung Langsung aja. ya. Berarti ini apa namanya pura-puranya udah pertemuan lain lagi gitu ya Ustazah? Boleh karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oh gitu. Baik. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari sifat huruf, salah satu sifat huruf yaitu hams. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Oh ya, perlu diketahui bahwa penulisan huruf, saya ulangi bahwa penulisan nama hams ini menggunakan huruf H. Terkadang kita kalau tidak mengetahui penulisannya secara Arabi, kita terkadang bisa salah ucap. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hams ini menggunakan huruf H. Jadi Keren pelafalannya banget. itu hams. Gimana, Keren, Ustazah? Masya Allah. Keren, keren. Terus. Ya Allah. Kita artikan perkata dulu ya, teman-teman. Hams artinya mengalirnya angin. Lama bener diemnya. Udah 2 kali Tadi loh. habis dipuji langsung blank gitu tiba-tiba. Mengalirnya angin atau mengalirnya nafas. Pada sifat huruf ini terdapat 10 huruf yang masuk ke dalam sifat hams. Di antaranya 10 huruf tersebut yaitu huruf fa, ha, sa, shin, kha, sod, sa,
kaf. Saya Sin. ulangi. Kok Shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Jadi ke-10 huruf-huruf ini memiliki sifat hams, di mana ketika kita, yaitu, saya ulangi, yaitu setiap kita melafalkan huruf-huruf ini, saya izin tuliskan kaf dan tak di sini ya teman-teman, karena ada delay di layar saya bagian kanan bawah. Oke. Pada ke-10 huruf ini, secara kita, saya ulangi, pada ke-10 huruf ini, ketika kita melafalkannya, maka secara sadar ataupun tidak sadar, bahwa terdapat aliran nafas atau aliran angin yang keluar saat kita melafalkan. Contoh, ketika kita melafalkan huruf fa, maka ada angin yang mengalir atau angin yang keluar dari mulut kita. Ha, sa, ha, sha, kha, sod, sa, kaf, dan ta. Akan Sin. tetapi perlu teman-teman ketahui, gimana Mhm. teman-teman? Sin. Teman-teman, Sin gimana dan Ustazah? sin. Oh iya, jadi belibet astagfirullah. Ya, saya ulangi. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di antara 10 huruf ini ada 2 huruf yang aliran nafasnya atau aliran anginnya itu perlu disengaja, yaitu terdapat pada huruf kaf dan ta. Kenapa harus disengaja teman-teman? Karena kalau tidak disengaja, aliran anginnya itu tidak akan keluar. Contohnya seperti ini, ketika kita melafalkan huruf kaf tanpa menyengaja memberikan aliran angin, maka yang keluar k, k tanpa ada anginnya. Sedangkan selain kemudian yang kedua saya ulangi, selain huruf k yaitu ada selain huruf kaf yaitu ada huruf ta, aliran anginnya juga perlu disengaja. Ta. Kalau tidak kita sengaja maka bunyinya ta. Sedangkan kalau kita sengaja itu ta. Sedangkan untuk huruf-huruf lain selain kaf dan ta, tadi anginnya itu terjadi secara otomatis. Sedangkan di kedua huruf ini harus disengaja supaya anginnya bisa keluar. Saya ulangi, supaya anginnya bisa keluar. Sadar nggak kata sedangkan tuh udah berkali-kali dengan jarak yang Iya, dekat. Ustaz. Iya, Hmm. sadar. Oke, nggak apa-apa kalau sadar nanti bisa diperbaiki. Itu bisa Baik, dengan Ustaz. cara bagaimana dengan 8 huruf yang lain? Bagaimana jadi bentuknya pertanyaan supaya menghindari kata sengaja yang berulang-ulang. Iya. Jadi itu kayak kita mewakili pikiran audiens yang sedang mempertanyakan nasib 8 huruf lainnya. Jadi karena kita Hmm, masih komunikasi sepihak, sebisa mungkin potensi pertanyaan yang akan hadir di kepala audiens itu diwakilkan oleh kita sendiri. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab, ya itu bagian mereka lagi. hmm. Paham ya? Baik, Ustaz. Oke, lanjut. Sampai di sini, apakah ada yang perlu dikonfirmasi, teman-teman? Aku mau tanya dong, Iya, silahkan. Kak perkenalan Lulu. Ustazah. Aku mau ngomong Lulu. Kok kamu tahu sih Ustazah? Kok kamu ngomong sama Oh, nggak boleh pakai kamu? oh, alhamdulillah telepatiku berhasil. Jadi Ustazah, aku mau tanya, Iya. setelah aku rasa-rasa ya, setiap kali aku baca tuh ada udaranya, walaupun bukan ada huruf yang 10 ini. Itu gimana? Berarti yang resminya 10 huruf ini, apa artinya huruf-huruf lain yang aku ucapin ada anginnya itu ada hams juga tapi nggak dihitung apa gimana?
Oh ya, terima kasih Kak Lulu atas pertanyaannya. Yang namanya sudah kutebak sebelum kakak memperkenalkan diri. Boleh, boleh, boleh. Untuk pertanyaan Kak Lulu tadi, jadi untuk sifat hams ini hanya dimiliki oleh 10 huruf ini saja ya Kak. Sedangkan huruf-huruf lain ketika kakak melafalkan, kakak rasa di sana ada aliran angin yang mengalir. Kalau memang sesuai porsinya, itu boleh saja. Akan tetapi, kalau terlalu berlebihan, maka tidak diperbolehkan. Karena sejatinya, sebenarnya, sifat hams ini hanya dimiliki oleh 10 huruf ini saja. Kalau boleh tahu, kakak melafalkan huruf apa ketika dirasa ada anginnya? Misalnya huruf eh, Saya izin tutup papan tulis dulu ya kak, supaya saya bisa melihat wajah kakak. wis, keren, bagus. Nah, ini kan eh, kalau misalnya pas ngomong itu kita kita ada misalnya nih aku ngomong nama saya nama saya anget gitu pas waktu S sih ada anginnya tapi pas ya ya itu tuh ada anginnya ada anget-anget gitu di depan mulut gitu. Itu kan artinya ada juga udara yang keluar kan? Apa gimana sih? Apa aku salah ya? Oke, terima kasih Kak Lulu atas keterangannya ya. Jadi pertanyaan tadi memang membutuhkan keterangan lagi. Kalau Kak Lulu tadi kan pertanyaannya dalam lafal Indonesia ya. Ya, Yang dimaksud itu lafal Indonesia atau lafal Arabi atau huruf-huruf hijaiyah? oh iya juga ya. Huruf-huruf huruf-huruf hijaiyah misalnya apa ya? Alif alif lam mim lam itu anget tuh. Alif lam anget tuh kayak rasanya ada angin di dalam di keluar. Ya, terima kasih Kak Lulu. Jadi yang difokuskan adalah di huruf lamnya ya. Iya. Lam yang bertanda baca mad itu, yang Mm-mm. berharokat mad itu, Kak Lulu merasa bahwa di sana ada aliran angin. Iya. Tidak apa-apa, Kak. Tetapi lam itu bukan masuk ke dalam sifat hams. Karena Ya, sinyalnya.